Saya Kesaksian ini bersama saudara, suami. waktu menikah sama suami saya, ya suami saya itu ternyata dari dulu punya kerinduan dapat istri itu hamba Tuhan. Ya, karena dia pikir hamba Tuhan itu wow, luar biasa. Lalu dia ketemu dengan saya. Ya, katanya sih dia doa puasa. Masalah buat lo. Kayaknya saudara tidak percaya. Ya. Lalu akhirnya kami menikah. Nah, waktu menikah saya itu masih membawa kepahitan ternyata, luka batin kepada papi saya. Karena dari dulu ya saya pernah cerita papi saya itu sering mukul saya, dan yang sangat membuat saya pahit hati ternyata ketika saya terima Yesus, saya diusir dari keluarga. Dan itu yang usir papi saya. Dia bilang, kamu jangan bawa ijazahmu satupun, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan itu enggak terasa di alam bawah sadar. Tapi ternyata berpengaruh kepada karakter saya. Waktu kami menikah, suami saya itu kan orangnya halus, nggak pernah marah. Suami saya itu orang Solo. Kalau marah itu permisi. Bener, dia tuh kalau marah gini, aku boleh marah enggak? Saya bilang marah-marah aja, enggak usah permisi. Ya itu begitu loh. Tapi itu saya bisa terlukanya tuh sampai dalam banget, saudara. Ya saya, atau kita undang suami saya bersaksi? Supaya jangan saudara bilang saya yang mengada-ngada. Ya, biar dia yang bersaksi. Sini. Inilah tipe suami saya. Jangan orang bilang selama ini Bu Dewi itu sendiri terus. Mana suaminya? Ini loh suami saya. Jangan dilirik. Ya. Ya, Shalom. Seperti dia bilang tadi bahwa saya merindukan seorang hamba Tuhan untuk menjadi istri saya. Saya berpikir gini, kalau saya juga hidup melayani Tuhan, punya istri pendeta, pasti rumah tangga seperti surga. Tapi ternyata waktu kita menginjak di dalam kehidupan keluarga, ada hal yang menjadi pergumulan buat hidup saya. Jadi ini bukan buka aib, tapi ini kejadian ini udah lama sekali waktu kita baru punya anak satu ya. Kurang lebih 16 tahun yang lalu. Kita sama-sama melayani Tuhan. Orang taunya kita hidup baik-baik. Kita hamba Tuhan. Tapi dalam rumah tangga, yang satu hal yang menjadi pergumulan saya, setiap dia marah saudara. Setiap kita selisih paham, sedikit aja. Dia marahnya, waduh, meledak, udah bukan hamba Tuhan lagi. Sampai-sampai kepalanya setiap selisih paham, kepalanya kalau dia marah kepalanya dibenturkan ke tembok. Sampai saya mikir gini, Tuhan apa ini? Maksudnya setiap marah kayak gitu habis bentur-benturkan ke tembok terus dia langsung pergi, tinggalkan. Sempat suatu saat waktu anak kita masih lahir, 1 minggu setelah lahir, dia bawa anak, karena selisih paham dia bawa anak saya lari dan dia matikan handphone selama 1 hari. Bikin saya bingung. Saya gini, Tuhan, surga apa ini? Saya bilang. Setiap selisih paham dikit dia kayak gitu. Saya bilang gini, kalau saya ngomong kayaknya kamu ada kepahitan. Setiap saya ngomong gitu dia bilang gini, saya hamba Tuhan, saya khotbah, firman Tuhan saya tahu semua. Jadi saya di dalam pergumulan itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada saya untuk istri saya, kenapa setiap selisih paham kayak gitu, dan orang lain nggak ada yang tahu kehidupan kita berdua. Orang tua saya nggak tahu, semua nggak tahu. Tapi tiba-tiba di satu saat, waktu jam 1 malam, kita selisih paham. Waktu itu saya berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada saya tentang istri saya ini. Kemudian tiba-tiba saya tanya ke dia, kayaknya kamu ada kepahitan. Dia marah besar. Terus saya bilang gini, coba kalau kamu nggak ada kepahitan, tiba-tiba saya gini, lihat saya, anggap saya papimu. Peluk saya. Dia nggak bisa saudara. Saya layani dia sampai 3-4 jam. Dia nangis, dia cuman untuk memeluk saya, anggap saya papinya, dia nggak bisa. Ternyata ini akar dari dia kalau tiap marah itu sampai meledak-meledak. Di situ waktu 4 jam saya layani, kemudian dia baru bisa merangkul saya dan dia memaafkan papinya. Dan dari titik itulah perubahan terjadi dalam kehidupannya. Sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya mukul-mukul kepala lagi.
Dan nggak pernah marah yang sampai meledak-meledak. Nah, ini menjadi apa ya, buat saya ini jadi satu sukacita buat saya bahwa dalam setiap kehidupan kita pasti ada titik yang orang lain tidak tahu. Biarlah ini kita bereskan di hadapan Tuhan supaya kehidupan kita ke depan lebih baik. Amin. Tunggu foto dulu, foto. Cepat. Iya. Terima kasih ya. Saudara, benar apa yang dia bilang tadi. Dan saya bisa membayangkan, untung saya dapat orang Solo. Benar, kalau saya dapat orang Ambon atau orang Manado atau Batak, sudah cerai pula kita dari dulu. Benar, jadi saya tuh bersyukur. Dia bisa menghadapi saya sudah hamba Tuhan loh. Saya udah doakan orang pelepasan loh. Tapi saya sendiri bermasalah dalam karakter. Kenapa? Karena saya belum beres. Saya ternyata masih kepahitan. Jadi saudara tahu, kalau saya marah sama anak-anak, itu saya pukulin anak. Sampai patah-patah saudara, itu rotan ya. Itu bisa patah, anak saya nangis, ampun mami, ampun. Saya bilang, apa yang opa pernah bikin sama mami, gak ada apa-apanya sama yang apa mami bikin sama kamu. Habis itu saya tidur malam, lihat anak saya nangis, tidur, saya nangis sendiri. Jadi kayak orang sakit jiwa kan. Nanti kalau saya tersinggung dengan perkataan suami saya ngomong, memang tidak ada manusia yang sayang sama saya di dunia ini. Jangankan kamu suami saya, papi saya aja yang melahirkan saya orang tua juga gak sayang sama saya. Selalu tuh keluar, omongannya itu selalu papi saya. Makanya suami saya bilang, kamu itu masih ada luka batin sama papimu. Saya bilang, enggak, saya sudah mengampuni papi saya. Tapi ternyata itu mempengaruhi alam bawah sadar saya. Dan tanpa saya sadari itu mempengaruhi kelakuan saya. Ya seperti yang dia cerita, saya bawa pergi anak saya karena saya salah paham sama ipar. Bukan sama dia, sama ipar saya. Saya bawa pergi anak saya yang umur 1 minggu, saya matiin HP. Teman saya bilang gini, Deb, ini pasti kasihan Daniel udah cariin kamu kemana-mana. Biar kapok. Jadi saya senang kalau dia menderita, gila enggak? Sorga macam apa yang diharapkan dia, bener. Dan ketika kita hidup dalam kepura-puraan, kepalsuan, kita pelayanan, kita penyembahan di gereja. Tapi kita masih menyimpan hal-hal yang sebenarnya itu Tuhan gak berkenan. Kita lagi membohongi siapa saudara? Apakah itu penyembah? Apakah itu hamba Tuhan yang berkenan? Ya saya benturkan kepala saya ke tembok. Ya, saya tiap kali marah pergi dari rumah. Sampai akhirnya suami saya layani saya. Malam itu dia berdoa buat saya, benar. Dia bilang, coba kamu lihat aku. Dan bilang, kamu mengasihi papi. Nggak bisa, saya nggak bisa ucapin itu. Akhirnya dia nyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Berulang-ulang kali dia nyanyi pakai gitar. Lalu saya dijamah Roh Kudus. Lalu Roh Kudus masuk dalam diri saya teriak, saya manifest saudara. Saya teriak. Tetapi kesembuhan itu datang ketika Roh Kudus turun. Ketika ada penyembahan yang lahir dari satu hati yang hancur. Lalu Tuhan berkenan. Akhirnya saya dilepaskan, saya dipulihkan. Sejak saat itu, saya tidak pernah mukul anak. Saya tidak pernah pergi tinggalkan rumah. Saya tidak pernah benturkan kepala saya ke tembok. Saya nggak pernah miscommunication. Apa yang diomongin suami saya tangkap benar. Dulu dia ngomong A, saya nangkapnya Z. Dan terjadi konflik terus dalam rumah tangga kami. Tapi ketika ada hati yang hancur, yang mau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tuh sanggup memulihkan. Apa yang hari ini saudara simpan? Ayo kita buka-bukaan dengan Tuhan. Ayo kita mau bilang, Tuhan, kami mau miliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya anak cucu kita juga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ketika ada suami istri yang dipulihkan, kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka keturunan kita juga akan menjadi keturunan orang benar yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita tinggalkan semua kemunafikan kita. Biar seperti Abraham, kita mau worship, kita mau persembahkan semua, bahkan dosa yang begitu selama ini Anda tutup rapat-rapat. Biar hari ini kita semua mau terbuka dengan Tuhan. Biar kita mau bilang, ku tahu
hidupku adalah penyembahan Tuhan.